masuk materi muatan istilahnya pemilu pilkada yang damai berdasarkan Pancasila. Pemilu merupakan musyawarah besar rakyat Indonesia sebagai salah satu implementasi dari pelaksanaan atau perwujudan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu merupakan implementasi dari demokrasi. Karena pada hari yang sama, seluruh warga negara yang terdaftar sebagai pemilih dapat memberikan pendapat berupa suara di TPS. Artinya, sudah hadir bermusyawarah untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Makanya, hal ini mari kita sama-sama laksanakan untuk damai, pemilu yang tenang, tentram, tidak harus menampakkan atau memprovokator satu dengan yang lainnya terkait dengan jago-jagonya. Di Indonesia, itu salah satu cara untuk mengambil keputusan termasuk memilih pemimpin dilakukan dengan musyawarah mufakat. Kalau musyawarah mufakat tidak deal, itu biasanya baru kalau di DPR dengan voting. Itu pun sudah terakhir kali, pemungkas. Karena voting itu juga bagian dari musyawarah. Jangan sampai nanti, wah ini tos-tosan ya Pak, kira-kira begitu. Ya memang karena sudah terdesak musyawarah mufakat ya seperti itu. Kemudian juga pemilu sebagai salah satu implementasi dari pelaksanaan atau perwujudan nilai-nilai Pancasila yang ada dalam Pancasila. Makanya pelaksanaan pemilu itu nilai-nilai dari sila ketuhanan sampai kelima harus terimplementasi dengan baik. Pada alas dasarnya yang disebut dengan musyawarah mufakat ini adalah pandangan bahwa bangsa Indonesia ini majemuk. Artinya majemuk itu banyak sukunya, banyak materi, istilahnya pulaunya, banyak agamanya, banyak dan yang banyak yang lain yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian musyawarah untuk sama-sama bersepakat pada kesepakatan bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa musyawarah itu juga pada dasarnya mengasumsikan bahwa kita semua itu majemuk, bermacam-macam. Ada yang laki-laki, perempuan, berbagai suku, pikirannya, pilihannya, gagasannya, tapi intinya Bhinneka Tunggal Ika, kesemuanya beragam tetapi harus satu. Kemudian harus mempertemukan gagasan dan pendapat itu dalam satu musyawarah. Dan dari musyawarah itulah kita bersepakat tentang satu hal yang disepakati. Jadi kalau sudah antar peserta calon ini berkompetisi, kalau nanti sudah diketok, ya sudah kita semuanya pasang badan untuk NKRI. Tidak boleh nanti melakukan hal-hal yang tidak prosedural atau melanggar hukum. Kemudian juga intinya Indonesia ini adalah negara yang plural tetapi ika. Karena adanya plural dan ika, maka nilai-nilai persatuan tertuang dalam Pancasila harus dijaga supaya NKRI ini adalah tidak runtuh, tetap ada, tetap utuh, dan tetap bersatu. Satu kesatuan istilahnya menjaga nilai-nilai Pancasila dalam NKRI, maka dalam kontestasi pemilu atau pilkada harus mendasarkan pada perdamaian, harus mendasarkan suasana, menimbulkan suasana yang damai. Itu inti dari beberapa yang ingin kami aturkan. Kemudian terkait dengan pada alas dasarnya pelaksanaan pemilu ini adalah demokrasi. Demokrasi seperti apa? Demokrasi Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akan sedikit kupas mengenai demokrasi Pancasila ini. Itu karena merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan, yang berperi kemanusiaan, yang adil dan beradab, dan juga yang mempersatukan Indonesia dan bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah demokrasi Pancasila yang merupakan perwujudan demokrasi di Indonesia dan juga tidak bisa dilepas dari Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pemersatu bangsa, dan juga semua sila dalam Pancasila memiliki kedudukan yang sama dan setara. Sehingga keterkaitan antara sila dan satu dengan yang lainnya itu
membentuk suatu demokrasi. Karena juga sila-sila dalam Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang utuh. Nah, kemudian juga pengertian demokrasi, bentuk sistem pemerintahannya, kekuasaan politik dipegang oleh rakyat dan warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Istilah demokrasi berasal dari Yunani kuno, bahasa Yunani kuno, di mana demos adalah rakyat, kratos adalah kekuasaan atau pemerintahan. Kemudian yang ingin kami sampaikan sejarah dan perkembangan demokrasi, memang dulu pernah menggunakan demokrasi parlementer mulai dari 45 sampai 59. Pemilunya luar biasa, sampai 30 parpol waktu itu, karena memang juga terbuka sekali, sekali terbuka sekali. Nah, kemudian juga demokrasi terpimpin pernah juga setelah berbagai problematik tahun 59 sampai 65. Kemudian ada demokrasi Orde Baru sampai dengan 98, kemudian demokrasi reformasi, dan sekarang ini ya terkait dengan pelaksanaan giat yang untuk teman-teman milenial. Nah, ingin saya sampaikan mengenai suara seruan pemilu damai. Ini penting karena apa? Ya, pemilu damai itu tadi misalnya tidak boleh nanti di medsos dengan selfie yang tadi kami contohkan, selfie-selfie yang tidak boleh. Nah, seruan pemilu damai itu ya kita harus sopan, harus santun, saling menghargai, gotong royong, antara satu dengan yang lainnya lemah lembut, tidak menghina, tidak merendahkan, tidak memaki, tidak memojokkan, kemudian tidak merendahkan, dan intinya adalah tidak boleh melanggar ajaran Tuhan, tidak boleh menggoyang isu sara, tidak boleh jual beli suara rakyat, artinya nanti ada pembagian istilahnya ampo dan lain-lainnya supaya untuk kemenangan salah satu misalnya. Nah, itu harus mensejahterakan rakyat. Yang intinya lagi adalah kita ASN, baik itu PNS, baik itu P3K, kita netral. Nah, itu inti daripada kita berkumpul juga. Karena apa? Ya, secara istilahnya pasca terbitnya Undang-Undang ASN 20 tahun 2003, itu terkait dengan ASN harus menjaga kode etik profesi, ASN merupakan pemersatu bangsa dan berkolaborasi antar pegawai ASN sendiri. Karena apa, di sana juga ada nilai-nilai dasar dan kedudukan ASN, artinya berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan dengan apa? Ya dengan akuntabel, dengan kompeten, dengan harmonis, dengan loyal, dengan adaptif, dengan kolaboratif. Ini misalnya, berakhlak. Misalnya. Kita ASN dan kita Korpri, kita PNS, itu harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja terginas. Saya kebetulan coklat, Pak, cowok Klaten. Di Klaten itu ada filosof atau di Jawa pada umumnya. Kerja sing kepenak, karben kepenak kalian, ning yo ojo sak kepenak dhewe. Artinya kerjalah dengan nyaman supaya memberikan kenyamanan orang lain, tetapi juga jangan seenaknya sendiri. Nah, ini juga terejawantahkan dari pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang 20 2003 tentang ASN tadi. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara dan juga melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi, dan artinya apa? Kita itu tulang punggung pelaksanaan kepemerintahan. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Ini tegas. Karena kalau sudah dimandatkan di undang-undang ini, istilahnya itulah mandat yang tidak boleh, tidak harus dilaksanakan. Kalau mau berubah, ya harus merubah undang-undangnya. Nah, ini yang Bapak Ibu yang kami hormati. ASN wajib netral. Itu ketentuannya, netralisasi itu di Undang-Undang Nomor 7 2017 ada mengenai pemilu. Kemudian juga ada di Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada. Itu kira-kira Bapak Ibu yang kami hormati beberapa hal yang mohon izin saya mau klarifikasi, masih ada waktu? Masih Bapak, silahkan Masih. dilanjutkan. Baik.
Saya lanjutkan, ASN itu wajib netral. Kenapa ASN wajib netral? Dasar hukumnya pasal 2 Undang-Undang nomor 20 2003 tentang ASN. Di dalam penjelasannya dikatakan, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas. Yang dimaksud dengan netralitas adalah setiap ASN yang terdiri dari PNS dan P3K tadi tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh maupun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Ini tegas. Kemudian juga di pasal 5 di Undang-Undang yang Undang-Undang 94 2021 tentang disiplin pegawai negeri ini penting ini karena apa? Kalau ada apa-apa ini yang gebuk pasalnya. PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden. Kalau kita mendukung, pasti nanti ada akibatnya. Ikut kampanye, menjadi peserta kampanye. Kemudian juga terkait dengan mengarahkan PNS lain, itu menggerakkan. Kemudian juga mempengaruhi. Kemudian juga istilahnya merayu dan lain-lainnya. Kemudian juga sebagai peserta kampanye dalam menggunakan fasilitas negara. Nggak boleh. Kemarin misalnya ada hoax, terkait dengan Pak Presiden gimana, blam-blam-blam. Boleh sepanjang itu tidak menggunakan fasilitas negara. Walaupun undang-undang, walaupun objeknya sama, tapi maksud kami adalah bidikannya berbeda. Ada antara peraturan yang untuk ASN dengan terkait dengan yang apakah itu kepala negara, apakah itu penyelenggara negara, apakah itu yang lainnya. Karena regulasinya memang diperuntukkan sendiri-sendiri. Yang boleh kampanye, ya mereka yang istilahnya yang berkepentingan di sana sesuai dengan regulasi. Kemudian juga membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan. Kemudian juga mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap pasangan calon. Kemudian juga memberikan surat dukungan serta berbagai macam tindakan yang memang melanggar ketentuan. Bapak Ibu yang kami hormati, adik-adik kolega kami ASN, di dalam Undang-Undang 20 2003 tentang ASN tadi juga ada ditindaklanjuti melalui SKP. SKP itu surat keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai negeri sipil atau ASN. Kemudian juga dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di tahun 2024. Dan SKP ini ditandatangani oleh Bapak Menpan RB, Pak Mendagri, kemudian juga BKN, Ketua Komisi ASN dan Ketua Bawaslu. Kemudian Ibu juga hadir yang mewakili Ibu. Nah, kemudian juga terkait dengan Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum maupun tentang pilkada yang Undang-Undang 10, itu di pasal 70 dikatakan dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan ASN. Sudah jelas tuh. Kemudian juga pejabat negara, pejabat ASN dan kepala desa blam-blam-blam dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon peserta kampanye. Artinya calon-calon istilahnya bisa kepala daerah, presiden, bisa juga nanti DPR, DPRD, baik provinsi, kabupaten, kota maupun DPD. Kemudian juga terkait dengan peran Korpi dalam menjaga netralitas para ASN. Ya, kita langkah-langkahnya saat persuasif, saat preventif, saat represif. Saat persuasif, sosialisasi dan bemtek seperti ini agar para ASN memahami makna netralitas dalam penyelenggaraan pemilu dan senantiasa mematuhi serta menegakkan kode etik, kode perilaku profesi ASN dalam semangat jiwa Korps ASN. Kemudian juga pada saat preventif apa yang harus dilakukan?
memberikan perlindungan hukum kepada para ASN yang diduga melakukan pelanggaran netralitas dalam pemilu. Karena ini tugasnya Korpri, ini adalah tugasnya ASN. Ini adalah tugasnya forum, istilahnya semacam organisasi profesi. Karena di dalam organisasi ini tertuang di dalam Undang-Undang Ormas. Kemudian juga represif, yaitu pemberian rekomendasi untuk menegakkan kode etik kepada perilaku dan kode profesi ASN. Ini adalah beberapa langkah-langkah atau peran Korpi dalam menjaga netralitas. Selanjutnya juga saya aturkan ada di mana sih kata-kata netralitas. Misalnya saja di unsur menimbang itu dikatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita negara, mewujudkan tujuan negara, bla 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 bla, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas profesional, netral, dan bebas dari informasi politik. Ini mantap ini, bersih dari praktek korupsi, kolusi, nepotisme, serta penyelenggaraan pelayanan publik bagi masyarakat. Ini adalah ruh-ruhnya atau think tank-nya terkait dengan bahwa dalam pelaksanaan cita-cita tujuan negara. Itu sudah konstitusi banget itu, adanya di alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, maksudnya kalau penyebutannya kan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu setelah amandemen. Bahasanya seperti itu. Kemudian juga terkait dengan Undang-Undang 20 2003 juga di pasal 1 angka 5, di sana dikatakan manajemen ASN merupakan serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang proporsional. Intinya adalah bebas dari intervensi politik. Kemudian juga pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, tetapi dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan, termasuk di dalamnya juga partai politik. Banyak hal yang sudah kami aturkan, ketentuannya juga ada di pasal 13, kemudian ada di 52 ayat 3, yang pada alas dasarnya adalah bebas dari intervensi politik, dan ASN itu terkait dengan menjadi istilahnya pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi pegawai ASN yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.